Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Kabar buruk menimpa Sintayong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ASEAN Cup U23. Sintayong dipastikan kehilangan kiper utamanya, yakni Hernando Ari Sutaryadi. Nando harus dilarikan ke rumah sakit akibat cedera bahu yang dialaminya saat Persebaya jumpa Bayangkara FC. Nando yang coba menghalau tendangan bebas Matias Mayer terlihat merasakan nyeri di bahunya sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah diperiksa, ternyata Nando mengalami dislokasi tulang bahu. Tim dokter Persebaya mengaku cedera Nando paling tidak membutuhkan waktu penyembuhan 1-2 bulan. Ini tentunya membuat Sintayong pusing sebab meskipun di timnas saat ini masih banyak kiper lain, tapi kita tahu Nando salah satu yang terbaik saat ini. Apalagi Sintayong belum bisa memakai jasa Martin Paes sebab proses naturalisasi Paes ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan ada pernyataan jika Paes ini baru bisa dinaturalisasi di bulan Juni 2024. Kenapa demikian? Sebab ini balik lagi ke pemilu. Pada bulan 2 atau 3 tentunya DPR RI ini masih sibuk dengan pemilu yang otomatis isi dari anggota DPR pun masih bergejolak. Apalagi jika Ketum PSSI Erick Thohir nggak lagi menjabat sebagai menteri. Tentu proses naturalisasi ini pun akan semakin sulit. Kami pribadi pun belum tahu siapa pengganti Nando, apakah akan memasang Nadeo sebagai kiper utama atau menarik lagi Syahrul Trisna. Nah, menurut kalian siapa yang layak menggantikan Hernando Ari? Apakah Nadeo, Syahrul, atau Riyandi? Atau kalian punya jagoan kalian sendiri? Silahkan komentarnya. Sebab jika kita bicara kiper lain di Liga 1, ya tentunya 4 kiper ini yang paling menonjol. Tapi kita juga tahu masih banyak kiper lain yang kemungkinan bisa diambil seperti Ikram Argifari dari Timnas U20, Reza Arya dari PSM, Cahya Supriyadi dari Persija, ataupun Teja Paku Alam dari Persib, dan lain-lain. Kalau pendapat kami pribadi, kenapa ya PSSI atau Timnas ini nggak coba memakai jasa Sirus Margono? Kan proses naturalisasi dia ini kan jalur pribadi yang otomatis nggak perlu dong menunggu keputusan atau kerja dari PSSI. Coba deh deketin, siapa tahu proses naturalisasi Sirus ini udah lebih cepat loh dari Martin Paes. Sebab kita nggak bakalan bisa nunggu soal Martin Paes, karena Martin Paes ini pun kemungkinan nggak bisa dipasang di Piala Asia U23 sebab usianya udah 25 tahun. Sementara Sirus masih bisa karena usianya masih 22 tahun. Jadi jelas kalau di U23 dia ini masih bisa, dan pilihannya kalau di U23 ya PSSI kalau mau ya yang ngedeketin Sirus atau Cahya Supriyadi, Reza, dan Ikram. Ya kita lihat nanti. Ada sih emang Daniel Kleni yang usianya masih muda sekitar 23 tahun. Tapi ya ini ke proses naturalisasinya masih lama. Sampai saat ini pun didaftarin aja belum. Di sisi lain, Sintayong pun akhirnya angkat bicara soal yang katanya Sintayong ini nggak punya etika nih. Masih ada kontrak di timnas tapi udah terima tawaran negara lain. Menurut Sintayong, dirinya sama sekali nggak pernah bicara seperti itu, dan dirinya pun nggak tahu ini berita datangnya dari mana. Dan saat dia tahu kalau berita ini datangnya dari harian Korea Selatan, Sintayong mengatakan kenapa nggak ditanya langsung sama harian itu, kenapa justru yang disalahin dirinya, kenapa nggak klarifikasi dulu ke pihak yang membuat berita. Sebab Sintayong belum pernah mengatakan hal seperti itu pada pihak manapun. Saya tidak pernah tertarik 1% pun untuk menjabat sebagai pelatih kepala negara lain. Jadi semoga tidak terjadi kesalahpahaman, ujar Sintayong. Memang selama saya jabat pelatih timnas Indonesia, sering ada tawaran, tetapi mungkin seperti sebelumnya kita sampai tahun 2023. Maksudnya akhir tahun ya, jadi sudah ada kontrak juga. Jadi tidak ada pikiran ke negara lain, dan memang selama turnamen kali ini pun memang ada tawaran, tapi saya sama sekali tidak tertarik, ujar Sintayong yang kami kutip dari harian Antara. Oke,
Kami ngerti di sini. Kita akan jelaskan secara pelan-pelan ya. Di dunia sepak bola, bukan cuma pemain, tapi pelatih pun pasti dong dapat tawaran dari tim lain meskipun pemain atau pelatih itu masih ada kontrak di timnya saat ini. Dan ini juga wajar yang diterima oleh Sintayong. Sintayong pun dapat tawaran dari berbagai pihak, tapi kan yang namanya orang itu beda-beda isi kepalanya. Contohnya kayak gini nih. Ada pihak anu nih nawarin Sintayong, tapi Sintayongnya nggak mau dengan alasan Sintayong ini masih ada kontrak di timnas Indonesia. Tapi kan pikiran yang anu yang nawarin ini kan kita nggak tahu, bisa aja dia nih kesel. Nah saking keselnya karena dia ditolak sama Sintayong, dibikinlah sebuah statement ataupun berita rumor, berita hoak yang bilang Sintayong ini udah nggak mau lagi latih timnas dan udah nerima tawaran timnas negara lain yang tujuannya agar masyarakat Indonesia ini membenci Sintayong dan akhirnya PSSI memecat Sintayong dan pihak anulah yang bisa ngedapetin Sintayong gitu. Di sini artinya apa? Dunia terbalik. Di Indonesia banyak orang yang ingin Sintayong dipecat dan banyak yang tak suka sama Sintayong. Tapi di luar sana banyak banget yang ingin Sintayong dipecat dari Indonesia, tapi tujuannya agar mereka lah yang mendapatkan Sintayong. Atau secara kasarnya gini deh, ini kalau kata lokal pret, keluar lu dari timnas, ntar gua ganti lu sama pelatih lokal. Tapi pihak luar, keluar lu dari Indonesia, nanti lu gua ambil ke timnas gua atau ke tim gua. Kan gitu, itu realitanya. Siapa sih secara logika ya nggak mau dilatih oleh Sintayong? Kita beralih ke berita klub dari Persib Bandung. Baru kali ini Boyan Hodak menyalahkan pemain usai laga. Ya, usai ditahan imbang 2-2 oleh Persis Solo, Hodak mengaku sudah nggak bisa berkata apa-apa. Sebab terlihat jelas anak asuh Boyan Hodak tak mengikuti instruksi yang diberikan oleh Hodak. Hal ini pun dibenarkan oleh Ciro Alves. Hari ini adalah hasil yang buruk. Ini jadi tanggung jawab pemain karena tidak mencoba mengikuti arahan pelatih. Ini adalah kesalahan dari pemain. Kami memimpin 2-0 dan bermain di kandang, tapi hasil akhirnya adalah imbang 2-2, ujar Ciro Alves. Betul sekali ucapan Ciro Alves, sebab kita sama-sama melihat di laga kemarin permainan Persib ini bukan ciri khasnya Boyan Hodak. Hodak itu ciri khas permainan adalah pragmatis, nunggu dan counter attack. Tapi di laga kemarin para pemain Persib seolah nafsu banget pengen nyerang sampai lupa bertahan. Bahkan Hodak mengatakan di laga kemarin cuma Dado saja yang kerja, yang lain cuma jogging. Tapi kalau menurut kami pribadi, selain Dado ya di laga kemarin itu kita juga patut mengapresiasi kinerja Beltrame, Stefano Beltrame ya. Bukan lantaran dia ini nyetak gol loh ya, tapi memang kelihatan banget di laga kemarin itu Beltrame ini tampil jauh lebih baik. Daek ngudak bola istilahnya, meskipun larinya ya odoy. Tapi di laga ini Beltrame ini sukses menorehkan 7 umpan kunci dan 19 umpan sukses. Ini yang tertinggi di Persib di bawah Dado tentunya. Tapi ada satu hal yang menarik buat kami. Usai laga Boyan Hodak ini justru secara khusus menghampiri Alexis Mesidoro dan seolah tampak berbicara dengan Mesidoro. Maka rumor pun bertebaran jika Hodak memang tertarik pada pemain Argentina ini. Wajar sih kalau Hodak ini suka pada Mesidoro secara gitu loh. Persib juga butuh seorang pemain seperti Mesidoro. Sebab ya bukan cuma Hodak, dulu Luis Milla pun suka pada Mesidoro. Tapi ya lagi-lagi akan sangat sulit dan susah buat Persib mendapatkan Mesidoro. Sebab kontraknya masih sampai 2025 dan ada kabar akan diperpanjang oleh Persis Solo sampai 2027. Tapi ya kita sama-sama tahu di dalam dunia sepak bola nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang mustahil ya. Balik lagi ke kemampuan tim Persib dalam melobi pemain. Kalau pinter ngelobi dan Persib mau keluarkan duit gede ya siapapun bisa didapat. Kan itu yang jadi permasalahan, mau apa enggak Persibnya keluar duit gede.
Dari Persebaya, kemenangan tipis 1-0 atas Bayangkara FC membuat Persebaya memutus tren negatif di 10 laga terakhir yang nggak pernah menang. Gol tunggal Paulo Henrique yang membuat Paul Muster bisa sedikit bernapas lega sebab bisa memberikan kemenangan pada Persebaya. Yang menjadi perhatian adalah selebrasi Paulo Henrique yang menggebu-gebu seolah ingin nunjukin nih sama yang ngehujat jika dirinya tetaplah predator tangguh di lini depan. Ya, Henrique ini memang selama ini memang santer diminta out oleh para bonek sebab belum bisa cetak gol. Tapi Henrique ini seolah membuktikan bahwa dirinya ini justru lebih bagus dari sang pujaan bonek, yakni Bruno Moreira. Tapi jika kami amati dalam tayangan ulang laga ini, betul progres pemain Persebaya semakin baik, tapi kekurangan itu masih terlihat jelas. Determinasi para pemain Persebaya yang masih harus ditingkatkan. Kalau istilah kasarnya, pemain Persebaya ini masih main di zona amannya aja, nggak mau nyamperin bola, nggak mau nyamperin yang megang bola. Itulah yang kami lihat dan Paul Muster pun harus bisa membenahi ini. Wajar sih, sebab biasanya yang ada di pikiran para pemain lokal kita tuh kayak gini. Lu pikir nggak capek apa ngejar-ngejar bola? Terus kalau kita diumpan tapi kerebut sama lawan, pasti kita diomelin dan dihujat. Yang mending cari aman aja. Itu yang biasanya ada dalam pikiran para pemain kita. Makanya jangan heran kalau di timnas pun biasanya pemain lokal kita pun jarang banget nih yang mau nyamperin pemain yang lagi megang bola atau minta bola karena mereka ini takut disalahkan. Ya kembali lagi sih ke masalah mental. Dari Persikabo, mendengar jika So Yamamoto akan dilepas oleh Persis Solo sebab Persis Solo kabarnya akan mendatangkan Matheus Silva dan Matheus Pato, membuat Aji Santoso pelatih Persikabo ini mengatakan masih berpeluang untuk menghadirkan kembali So Yamamoto atau memasukkan So Yamamoto ke Persikabo sebab So memang didikan dari Aji Santoso di Persebaya. Jadi jika musim depan Milomir Cecilia ini membuang So Yamamoto dari Persis Solo, maka kemungkinan So akan gabung lagi dengan Aji Santoso di Persikabo. Tapi itu pun dengan syarat Persikabo nggak terdegradasi musim depan sebab akan sangat sulit bagi Persikabo untuk lolos dari degradasi musim ini. Selain posisi Persikabo yang masih ada di papan bawah, ada hukuman yang bisa saja diterima oleh Persikabo, yakni soal sponsor judi. Ini kan kasusnya masih terus bergerak nih. Bos Persikabo aja sekarang ini udah diperiksa loh, dan kalau terbukti bersalah maka hukumannya double nih. Dari PSSI dan FIFA pun akan menghampiri Persikabo. Berat kan Persikabo untuk keluar dari zona degradasi? Nggak adil. Ya dunia emang nggak adil. Di saat tim-tim ini sulit dapatkan sponsor, giliran ada sponsor gede yang datang tapi dari situs judi. Giliran disalahkan cuma klub doang yang dihukum, sementara yang ngasih izin itu make logo di jersey nggak dihukum. Inilah realita kehidupan.